Hai Tribuners, jumpa lagi dengan saya, jurnalis tribunlombok.com, Dion DB Putra, dalam program Trilogi, Tribun Lombok, Dialog dan Inspirasi. Pada episode kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Deputi Country Chair Shell Indonesia, Ibu Susi Hutapea. Selamat siang Bu Susi, apa kabar? Selamat siang Pak Dion, kabar baik Pak Dion. Saya gimana? senang sekali bisa bertemu di sirkuit Mandalika. Sama-sama Pak, saya juga senang. Ini sudah berapa hari di sirkuit ini? Ini hari saya ketiga, saya dari tanggal 9. Dari tanggal 9 Iya. ya di sini. Dan nginapnya di Mandalika, dekat Mandalika Iya sirkuit. dong, saya harus dekat dengan Harus sirkuit. Mandalika. Ya. Nah ini Mbak Susi, ketika pertama kali, kami sendiri ketika memberitakan pertama kali tentang Shell ikut maraton itu, sebagai wartawan pun kami sendiri itu ada rasa, biasalah wartawan itu rasa bertanya, ini apa sebetulnya Shell Eco Marathon? Karena ini event yang juga belum pernah terjadi di Indonesia ya. Memang kami pernah membaca, cuma kan itu masih di samar-samar. Nah, saya ingin pada kesempatan yang baik ini Bu Susi bisa menjelaskan kepada Tribuners, kepada masyarakat apa sebetulnya Shell Eco Marathon ini. Oh, terima kasih Pak Dion. Saya selalu senang untuk menjelaskan Shell Eco Marathon. Iya. Dalam beberapa pertemuan saya masih mendengar bahwa reaksi orang tentang Shell Eco Marathon itu adalah lomba lari, Pak. Gitu. Lomba lari? Iya, padahal Shell Eco Marathon itu pada hakikatnya adalah kompetisi untuk menciptakan mobil hemat energi. Mobil hemat energi. Iya, di kalangan para mahasiswa. Itulah singkatnya Shell Eco Marathon itu apa. Sejarahnya juga sebenarnya sudah lama, Pak. Memang dimulai pada tahun 1939. 39 jauh sebelum kita merdeka jauh. Ya. Itu di Amerika ada kompetisi antar para peneliti Shell untuk menciptakan mobil yang paling efisien. Namun secara formal dijadikan suatu kompetisi antar mahasiswa itu tahun 1985 di Prancis. Di Prancis. Gitu. Indonesia sendiri baru bergabung di tahun 2010 karena di Hub Asia Pasifik waktu itu. Dan ketika mulai bergabung di Hub Asia Pasifik ini, universitas dari Indonesia itu sudah berhasil mendapatkan nomor-nomor bergengsi. Nomor bergengsi, iya. Yang bikin kami berbesar hati, jumlah peserta dari Indonesia itu terus bertumbuh, Pak. Sejak 2010 ke sini. Sejak tahun 2010. Tahun 2010 itu kita mengirimkan 9 tim dari 4 universitas ternama. Tapi sekarang di tahun 2022 kita punya 33 tim dari 20 universitas. Luar biasa ya. Jadi dalam 12 tahun ini peningkatannya banyak Pak. Sekali ya. Dan yang lebih bikin kita maksudnya berharap pada generasi muda adalah universitas yang bergabung itu bukan hanya universitas di tingkat provinsi, tapi juga di universitas tingkat kabupaten. Gitu. Jadi sudah sampai level kampus di kabupaten. Betul, itu sudah Pak. Ikut ini. Betul, sudah mulai jadi, ikut. Jadi ini bukan monopoli misalnya kampus besar di Jakarta, Surabaya, Medan ya, tetapi bukan, sudah Pak. sampai. Kita punya sekarang ini kita punya dari Ponorogo, kita punya dari Pontianak, kita juga punya dari Aceh bergabung sudah dengan bergabung. kita. Iya. Jadi kami sebagai bagian dari Shell sangat gembira dengan pertumbuhan ini. Pertumbuhan ini. Iya. Jadi kalau dari sejarahnya tadi ya sudah sangat lama ya, kemudian di Indonesia itu sejak 2010. Nah, dalam 12 tahun terakhir tuh mungkin Bu Susi bisa mengeksplor lebih apa perkembangan yang poin-poin menariknya dari penyelenggaraan Shell Eco Marathon ini. Iya. Dari sisi yang saya jumpai dalam dialog saya dengan mahasiswa ataupun dari data yang kami punya, yang pertama itu selalu ada kemajuan dalam inovasi mereka. Inovasi, ya. Yang pertama Pak, kalau kita lihat trennya, ada universitas yang pertama kali bikin mobil itu beratnya sekitar 50 kg. Gitu. Tapi sekarang di tahun ini mereka bisa menciptakan mobil yang beratnya cuma 7 kg. 7 kg. Iya, lebih lebih ringan dari tas saya, Pak. Iya, 7 kg benar. 7 kg. Yang kedua juga itu dari kampus mana Bu Susi kalau boleh tahu? Syahkuala, Pak. Syahkuala. Ya, mereka menciptakan di bawah sekitar 7 kg. Ya. Dan yang kedua yang membuat kita bangga juga adalah jarak tempuh, Pak. Jadi dulu itu adalah misalnya 1 liter bisa sampai 100 kilo, sekarang udah ada yang 1 liter sampai 1035 km. Jadi dari badannya lebih ringan, jaraknya lebih jauh gitu. Dan juga ini kalau ini pesan saya sebagai perempuan, Pak. Sudah ada juga peserta yang perempuan dan dia sebagai pengemudinya gitu. Jadi biasa. Itu juga kita sebagai perempuan Indonesia kita ikut bangga. Nah, satu lagi Pak, bahwa
tadinya ini dimonopoli oleh mahasiswa teknik mesin, Ya, karena kan bikin mobil, ya Mobil, kan, ya. merancang mobil, terus mengujinya. Nah, tapi sekarang ini mereka juga menyadari bahwa untuk menjadi pemenang dalam kompetisi sekelas Shell Eco Marathon, mobilnya juga harus keren, Pak. Harus keren, Jadi ya. udah ada kerjasama dengan bagian desain. Desain, ya. Lalu juga harus mendapatkan sponsor. Jadi ada bagian dari marketing. Marketing, ya. Jadi ini sudah seperti suatu bisnis, tidak lagi hanya menciptakan mobil biasa. Ya, jadi Shell sebetulnya secara tidak langsung, saya mau katakan bahwa oke, teknologinya yes, tetapi di situ juga ada manajerialnya, Betul, ya kan, Pak. manajemen orang. Jadi benar-benar mempersiapkan mahasiswa ini. Anda tidak sekedar berinovasi untuk inovasi, Betul. tapi betul. untuk kehidupan Anda di masa depan. Kan saya Betul. kira itu pesannya ya. Betul, betul, Pak. Betul, Pak. Ini Bu Susi ya. Jadi kemudian Bu Susi, ini dalam 12 tahun ini sudah berapa di Indonesia pertama ya yang ada Ini pertama kali, Pak. di Karena Indonesia. itu kita sebagai orang Indonesia lah Orang ya, kita Indonesia, ya. bangga sekali bisa bawa Shell Eco Marathon ke Indonesia, Ya. khususnya ke Mandalika. Ya, kalau sebelumnya kan kita ikut di peserta diikuti luar ya. Betul, Ikut Pak. Ada di Singapura, ada Ya. di Malaysia, Malaysia. dan ada juga di Filipina. Filipina. Dan itu utusan mahasiswa kita juga mendapatkan nomor-nomor yang tadi Bu Susi Nomor-nomor katakan. bergengsi, Itu iya. mungkin bisa disebutkan beberapa nomor yang bergengsi itu apa Bu Susi? Yang sempat dapat ketika lomba di luar itu. Mungkin salah satunya dari tim ITS Sapu Angin, Ya, itu Sapu Angin. mendapatkan nomor-nomor yang bergengsi. Demikian juga dari Universitas Pendidikan Indonesia, Ya. mereka juga berjaya dan mengikuti naik kelas ke kompetisi berikutnya di Eropa waktu itu di London. Ya. Gitu, Ya. itulah pencapaiannya. Pencapaiannya ya. Baik, dan ini tadi Bu Susi katakan ini yang pertama kali di Indonesia. Iya. Nah, baik Tribuners, mengapa ini pertama kali dipilih di Indonesia ya? Dan setelah pandemi tentunya Bu Susi ya, Betul. setelah kita 2 tahun pandemi terakhir kan 2019 ya. Betul. Terus sekarang kita lakukan, tunggu jawabannya setelah yang berikut ini. Kita akan pindah dari ke sirkuit ya, dari sana nanti Bu Susi akan berbagikan ke Tribuners. Jadi Bu Susi kita ke Siap, sirkuit ya. mari Pak. Ayo. Hai Tribuners, kita sekarang, saya bersama dengan Bu Susi, kita sedang berada di sirkuit Mandalika. Nah, ini menyambung pembicaraan tadi Bu Susi ya. Ya. Ini pertama di Indonesia ya, Shell Eco Marathon ini setelah 2019. Ya. Kemudian memilihnya di Mandalika, ini bisa diceritakan ke Tribuners ini kenapa memilih Mandalika, itu pasti ada alasan Bu Susi ya. Betul Pak Dion. Ya. Jadi ini merupakan suatu perjalanan yang cukup panjang, Ya, karena ya. sampai terpilih menjadi sirkuit untuk Shell Eco Marathon itu standarnya tinggi sekali. Betul ya. Ada beberapa standar utama terkait dengan keselamatan atau safety, Safety, ya. dan keamanan atau security. Karena itu suatu hal yang tidak bisa kami kompromi. Jadi ketika kami memilih Mandalika itu dengan alasan bahwa Mandalika sudah merupakan sirkuit berstandar internasional dan juga sudah pernah menyelenggarakan event internasional seperti MotoGP. Ya. Dengan fakta-fakta itu, maka kami dari Shell berkomunikasi dengan MGPA, MGPA, ya. ya, untuk memastikan bahwa betul sirkuit Mandalika siap menjadi ajang untuk Shell Eco Marathon. Ya. Saya sebelum ini Bu Susi itu kan ngobrol sama Direktur MPGA, Ya. Pak Priandi Satria. Iya, Pak. Pak Andi katakan bahwa ini proses saja komunikasi pertama dengan Shell ya, itu lebih dari 3 bulan. Betul, Pak. Dan Pak Andi itu dia katakan sangat exciting ya, artinya Iya. ini Shell itu ya betul ya memastikan semua Betul, Pak. tadi yang tadi Bu katakan aspek security-nya, keamanan, jaminan semuanya itu Betul, sangat. Pak. Dan Pak Andi katakan bahwa ini juga pembelajaran buat mereka luar biasa untuk sebagai MGPA. pengelola. Iya, betul, karena Pak. ini sebagai pengelola itu mereka belajar banyak juga dari situ. Betul, ya. Pak. Karena standar itu merupakan komitmen kami dalam melaksanakan pekerjaan bahwa HSSE atau keselamatan dan kesehatan kerja nomor 1, Pak. Ini kami tadi masuk aja tuh kami harus diberi petunjuk dulu segala macam, harus dikasih ini semua wajib Iya, gitu. Jadi ini betul, pengalaman yang bagi saya pribadi khusus ini luar biasa. Betul, Shell ini. Pak. Di Shell Eco Marathon memang bukan hanya ajang kompetisi, tapi Iya. juga ajang pembelajaran dan pendisiplinan, Pak. Ya.
Jadi ada value, ada nilai di situ yang juga Betul, Pak. disampaikan. Jadi tidak hanya murni lombanya, tidak murni inovasinya, tetapi ada apa semacam transfer nilai ya, transfer teknologi apa yang penting sekali untuk apa namanya semua ya, semua yang terlibat di sini. Nah, ini berkait dengan sel ekomarton. Mungkin sih bisa jelaskan juga kira-kira ini nomor-nomor lomba apa ini agak sedikit lebih teknis itu yang akan nanti dimanalikan apa saja yang akan dilombakan ini. Jadi dalam Shell Eco Marathon kita kenal 2 kategori, Pak. Urban concept dan prototype. Kalau urban concept itu pada prinsipnya adalah mobil kendaraan roda 4 ya, yang menjadi kategorinya itu adalah dilombakan dapat menjadi kendaraan yang paling efisien. Sedangkan kalau singkatnya itu city car lah, Pak. City car. Kalau urban concept. Sementara yang prototype adalah menciptakan kendaraan roda 3 ya dengan struktur yang lebih ultra efisien. Jadi menempuh jarak yang paling jauh, kira-kira begitu, Pak. Nah, ini peserta yang akan ikut ini, mungkin sedikit review. Ini total peserta selain Indonesia dan negara Asia, totalnya berapa nih khusus yang akan ikut di sini? Yang akan ikut di sini kita ada 49 tim dari 9 negara. Di wilayah Asia Tenggara dan di Asia Pasifik dan Timur Tengah. Jadi ada teman-teman kita dari Korea Selatan, dari Nepal, dari Kazakhstan, Vietnam, dan lain-lain. Ada 9 negara termasuk Indonesia, Pak. Kalau kampusnya, universitasnya 49 tadi? 49 itu timnya, Pak. Timnya, ya. Untuk Indonesia itu yang bergabung ada 20 universitas. Gitu. Karena satu tim, satu universitas bisa mengirimkan lebih dari 1 tim. Oh gitu ya, jadi diberi apa namanya kebebasan mereka untuk dia berinovasi ya. Betul. Inovasi ya. Nah khusus tadi kan ada dua jenis lomba. Ya. Nah ini mungkin bisa dijelaskan lebih ini agak sedikit buat pengetahuan tribuner juga nih ya. Baik. Itu. Nah ini kalau prototype itu membedakan dengan yang urban itu apa yang membedakan? Yang membedakan itu kalau urban itu singkatnya adalah city car ya. Kendaraannya roda 4. Oh, roda 4 ya, roda 4. Kalau yang prototype itu kendaraannya roda 3 dan dia ultra efisien. Jadi bentuknya kurang lebih kayak peluru, Pak, nanti. Oh, yang unik itu bisa lihat itu yang unik kayak peluru ya. Itu, Pak. Dan kalau peserta dari Indonesia khususnya itu mereka sudah ikuti dua-dua itu. Ya, ikut dua-duanya, Pak. Ikut dua-duanya. Bahkan kan ada energi yang digunakan itu kan ada 3 macam, Pak. Ada yang menggunakan internal combustion engine atau menggunakan bensin singkatnya, hidrogen, dan juga satu lagi adalah baterai elektrik. Jadi dua kategori tapi sumber energinya. Nanti pemenangnya atau yang menjadi jagoan dalam kompetisi ini adalah yang menempuh paling jauh dan menggunakan energi paling sedikit. Jadi paling efisien. Gitu. Dan setelah Indonesia kayaknya kompetitif nih ya, kayaknya bisa bersaing dengan. Kompetitif, Pak. Saya sih sangat optimis berbesar hati karena dalam kunjungan saya ke beberapa universitas memang mereka dengan jelas bisa menjabarkan, Pak, apa saja kemajuan yang sudah dicapai, berapa penurunan berat kendaraan, berapa penambahan jarak yang ditempuh. Berarti sih ya, Shell juga kan secara kontinu ya. Itu juga selalu datangi universitas ya. Iya, Pak. Itu di sana juga semacam memberikan edukasi, memberikan transfer knowledge juga ke anak-anak itu ya. Iya. Jadi mereka termotivasi untuk berinovasi. Iya. Jadi dalam kunjungan saya ke universitas saya selalu tanya apa yang baru di tahun ini, apa yang beda di tahun ini dibanding yang lalu. Gitu. Dan mereka juga betul-betul bangga bisa bergabung dalam kompetisi ini. Saya selalu memberikan statement kepada mahasiswa bahwa bisa dipanggil mendapatkan undangan untuk tampil di sirkuit Shell Eco Marathon itu sudah prestasi luar biasa karena standarnya sangat tinggi. Dan ini saya kira tentu saja tadi Susi katakan ini mahasiswa dari Aceh ya, dari Pontianak ya. Mereka ini Ponorogo ya. Mereka itu tentu ini adalah pengalaman pertama dia datang ya. Dia mungkin naik pesawat pertama kali betul. Kemudian dia datang ke tempat yang sangat bergengsi seperti sirkuit internasional Mandalika. Dia nanti mungkin ketemu menteri, ketemu presiden. Wah, ini kan sesuatu banget buat orang mahasiswa. Jadi inspirasi yang mau dikatakan diberi oleh Shell adalah kenangan abadi ya. Abadi bagi dan spirit untuk terus inovasi, Pak, dan mengejar mimpi gitu karena mereka merancang ya kan, kemudian membangun dan kemudian menguji mobilnya sendiri.
Gitu. Jadi Dan dari di tidak sirkuit ada yang menjadi ada. the best, Sirkuit yang the best. yang Betul. berstandar internasional. Betul, jadi, Pak. jadi komplit ya paketnya. Jadi dari idenya dia buat mobilnya ya. Iya. Kemudian dia menguji dan Iya. dilombakan ya supaya Dilombakan. apakah harus dibandingkan dong yang Betul. dengan orang lain karena sehingga ini ternyata apa yang kita buat itu memang bagus. Betul, Pak. Betul. Nah ini nanti kegiatannya ini kan hari ini dan besok kan kayak persiapan ya. Betul, Pak. Jadi nanti peaknya mulai hari Kamis ya. Tanggal 13, Ya, Pak. 13 Kamis. Ya ini saya dengar Pak Menteri PUPR juga akan ke sini ya. Iya, Pak. Menurut rencana begitu. Iya. Baik, terima kasih Bu Terima Susi kasih. atas perbincangan yang terus terang bagi saya luar biasa hari Iya, Pak. ini ya. Jadi sudah berbagi inspirasi, berbagi semangat. Ini kami orang media juga termotivasi nih. Saya sedang mendengar. Harus dong, Pak. Ya, mendengar kata-kata Bu Susi sejak tadi itu nggak merasa ya saya termotivasi, tersemangati saya ini. Iya, Pak. Betul. Menjadi bagian dari masa depan. Masa depan, iyalah masa depan. Baik Tribuners, demikian perbincangan kita yang luar biasa dengan Bu Susi Hidayah. Kita jumpa lagi dalam episode trilogi berikutnya. Jangan lupa datang ke sirkuit Mandalika nonton Sail Eco Marathon Indonesia. Jumpa lagi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.